Shalom, shalom saudara-saudara. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah penuntun kehidupan kita. Ketika hidup kita dituntun oleh firman Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh dapat mempermuliakan Tuhan. Saat ini saya mau mengajak kita untuk belajar sedikit tentang atau dari Yudas. Ya, jadi kita akan belajar dari narasi tentang Yudas. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kembali membaca dan memikirkan firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Supaya ketika firman-Mu kami baca dan kami pikirkan, maka firman itu akan berbicara dengan penuh otoritas dalam hidup kami untuk mengoreksi hal-hal yang harus kami koreksi, kami tinggalkan, dan membangun kehidupan yang makin hari makin kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita membaca Lukas 22 ayat 47 dan 48. Lukas 22 ayat 47 dan 48 berkata begini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Kita semua tentu telah mengetahui sedikit banyak hal tentang Yudas. Nah, dalam dua ayat yang kita baca ini mengisahkan tentang Yudas yang bersama serombongan orang yang bermaksud untuk menangkap Yesus yang sedang berada di Taman Getsemani itu. Dan Yudas ketika menghampiri Yesus, dia hendak mencium Yesus. Nah, kita akan belajar tentang hal ini, tentang ciuman Yudas. Mengapa Yudas menghampiri Yesus untuk memberikan ciuman kepada Yesus pada waktu itu? Yang pertama, saudara-saudara, oleh karena Yudas hendak mengidentifikasi Yesus yang harus ditangkap oleh para pemimpin agama dan para serdadu Romawi serta para security Bait Allah yang dibawa oleh para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus. Jadi mereka berpikir bahwa perlu ada identifikasi yang akurat agar supaya jangan sampai mereka salah menangkap orang. Nah, jadi Yudas sudah mengatur kepada mereka bahwa orang yang dia cium itulah Yesus yang hendak mereka tangkap. Dan ciuman adalah merupakan sebuah pertanda yang cukup akurat agar supaya orang yang mereka hendak tangkap, yaitu Yesus, itu adalah orang yang tepat, orang yang benar. Mengapa, saudara-saudara? Jadi situasinya begini. Setiap perayaan Paskah Yahudi itu selalu terjadi pada malam bulan purnama. Nah, di malam bulan purnama sebenarnya keadaannya cukup terang sehingga orang-orang bisa mengidentifikasi atau mengenali satu terhadap yang lain. Namun, Taman Getsemani yang di sana terdapat banyak pepohonan membuat keadaan agak lebih gelap. Sehingga apa? Sehingga bisa saja terjadi begini. Mereka mau menangkap Yesus, lalu bisa saja terjadi ada salah seorang murid yang tampil dan mengaku bahwa akulah Yesus. Sehingga Yesus yang sebenarnya dapat melarikan diri dan selamat dari penangkapan itu. Nah, begitu pemikiran antisipatif dari Yudas dan para pemimpin agama Yahudi waktu itu.
Sehingga perlu melakukan sebuah tindakan identifikasi yang akurat. Maka Yudas memilih cara identifikasi itu dengan ciuman. Karena Yudas inilah yang paling mengenal Yesus. Ada banyak nama Yesus di masyarakat Yahudi. Nama Yesus adalah nama yang umum sekali di sana. Dan tentu kita mengingat bahwa salah seorang penjahat yang bernama Barabas juga namanya adalah Yesus. Kalau kita ke timur-timur ada banyak nama Yesus di sana. Di Spanyol, Portugis ada banyak nama Yesus. Apalagi masyarakat Yahudi yang merupakan produsen dari nama Yesus. Banyak nama Yesus di sana. Maka Yudas sudah mewanti-wanti baik kepada para pemimpin agama Yahudi maupun para serdadu Romawi, para security Bait Allah Yahudi, orang yang dia cium itulah Yesus yang harus mereka tangkap. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Yudas. Jadi alasan pertama Yudas mencium Yesus adalah dalam rangka mengidentifikasi. Tetapi mari kita memikirkan hal yang lebih dalam lagi tentang Yudas ini. Saudara-saudara, Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dan Yudas adalah murid yang diangkat Yesus menjadi bendahara dalam komunitas Yesus itu. Nah, mungkin kita boleh berpikir bahwa jika Yudas ini dapat diangkat menjadi bendahara dalam komunitas Yesus itu, maka tentu Yudas ini orang yang dapat dipercayai. Yesus dan murid-murid menilai dia adalah orang yang tentu dapat dipercayai. Yang kedua, mungkin kita juga boleh berpikir bahwa apabila Yesus mengangkat Yudas menjadi bendahara, berarti Yudas ini adalah seorang yang tingkat intelektualitasnya mungkin lebih tinggi. Dia lebih terpelajar daripada 11 murid yang lain. Maka Yesus mengangkatnya menjadi bendahara dalam komunitasnya. Nah, akan tetapi di dalam Injil Yohanes pasal 12, kita mendapatkan informasi bahwa memang Yudas adalah seorang bendahara yang bertugas menyimpan, menerima, melakukan pengeluaran dari kas perbendaharaan yang ada padanya itu. Akan tetapi Yudas ini dikatakan suka mencuri uang dari kas perbendaharaan yang ada di tangannya itu. Nah, berarti Yudas ini adalah seorang yang dikuasai oleh roh materialisme. Roh materialisme. Nah, sebenarnya juga saudara-saudara, murid-murid yang lain ketika mengikut Yesus memiliki motif-motif materialisme. Namun saya memberikan penilaian kalau murid-murid yang lain itu masih dalam taraf motif materialisme, Yudas ini adalah seorang yang sudah dikuasai oleh roh materialisme. Kita mulai dulu dengan murid-murid yang lain selain dari Yudas, yang saya katakan mereka juga adalah orang-orang yang memiliki motif-motif materialisme. Nah, saudara-saudara, kita ingat bahwa suatu ketika Yesus pernah bertanya kepada mereka dalam sebuah persinggahan, dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kalian atau menurut orang-orang yang kalian dengar, kalian lihat, nah menurut mereka siapakah aku ini? Lalu murid-murid itu menjawab bahwa mereka, itu orang-orang banyak itu berpandangan Yesus adalah salah satu dari nabi besar dari perjanjian lama itu yang hidup kembali dan muncul di tengah-tengah masyarakat Israel. Lalu ada juga yang menjawab bahwa Yesus itu adalah Nabi Elia yang bangkit kembali. Ada yang menjawab Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Yesus katakan, oke, tapi bila menurut kalian sendiri, murid-muridku, siapakah aku ini?
Lalu Petrus tampil sebagai juru bicara dari para murid ini dan berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, saudara-saudara, Yesus membenarkan jawaban Petrus, jawaban murid-muridnya ini, bahwa pandangan mereka terhadap Yesus itu tidak keliru. Yesus adalah Mesias. Akan tetapi, konsep Mesias dalam horizon berpikir para murid dan orang-orang Yahudi umumnya pada waktu itu ialah Mesias itu adalah raja yang diurapi oleh Allah dan diutus Allah untuk tampil di tengah-tengah umat Israel dalam rangka mengalahkan musuh-musuh Israel dan mewujudkan kerajaan Israel baru yang merdeka, jaya, adil, sejahtera, dan makmur. Jadi ketika para murid mengatakan Yesus adalah Mesias, konsep Mesias seperti itulah yang ada di dalam pikiran mereka. Bahwa Yesus akan menjadi seorang tokoh pahlawan yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Keyakinan mereka pasti semakin kuat ketika mereka telah menyaksikan kuasa, power yang ada pada Yesus. Orang-orang sakit disembuhkan dengan ajaib. Buta dapat melihat, lumpuh timpang berjalan, tuli mendengar. Orang-orang yang dirasuk setan dibebaskan, kusta ditahirkan, pendarahan dihentikan. Bahkan Yesus memberi makan ribuan orang dengan cara yang sangat ajaib, yaitu dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Mereka juga pernah menyaksikan bahkan badai, angin kencang yang sangat dahsyat, tunduk hanya pada 2 kata Yesus, "Diam, tenanglah." Angin kencang dan badai yang dahsyat itu, dengan seketika itu juga menjadi reda dan tenang, hanya pada 2 kata Yesus, saudara-saudara. Nah, menyaksikan akan kuasa yang sangat dahsyat yang ada pada Yesus ini, mereka makin yakin, seyakin-yakinnya bahwa Yesus akan sanggup mengalahkan kekaisaran Romawi yang sedang menjajah mereka. Menumbangkan rezim Herodes, raja Yahudi yang sebenarnya Herodes ini bukan orang Yahudi, yang sangat mendatangkan penderitaan terhadap kehidupan umat Israel. Mereka yakin sekali itu. Mereka yakin sekali Yesus kemudian akan membangun kerajaan Israel baru yang merdeka, jaya, adil, sejahtera, dan makmur. Nah, karena keyakinan itulah maka kemudian muncul ekspektasi, harapan-harapan di dalam diri mereka, di mana mereka berpikir, kalau Yesus menjadi raja, siapa dong yang akan menjadi pembantu-pembantu Yesus di dalam pemerintahannya? Mereka berpikir pasti kami ini, orang-orang terdekat dari Yesus yang akan menjadi menteri-menteri, yang akan membantu pemerintahan Yesus ketika Yesus sudah menjadi raja di Yerusalem nanti. Nah, karena itulah saudara-saudara, kita tahu bahwa pada suatu kesempatan 2 kakak beradik dari 12 murid Yesus ini, yaitu Yohanes dan Yakobus, diam-diam mendekati Yesus dan mengajukan permintaan yang luar biasa. Mereka berdua berkata kepada Yesus, "Guru, kalau nanti engkau sudah menjadi raja di Yerusalem, perkenankan kami berdua, yang satu di samping kananmu, yang satu di samping kirimu." Meminta posisi di samping kanan berarti meminta jabatan sebagai Perdana Menteri. Meminta posisi di samping kiri berarti meminta jabatan sebagai Panglima Kerajaan. Bukan main-main permintaan dari Yakobus dan Yohanes ini, saudara-saudara. Karena itu ketika permintaan mereka ini diketahui oleh murid-murid yang lain, terjadilah perselisihan, perdebatan di antara mereka tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, ini memperlihatkan bahwa semua mereka merasa layak dan berhak untuk mendapatkan posisi-posisi yang diinginkan oleh Yakobus dan Yohanes itu, saudara-saudara. Dan tentu kita semua masih ingat juga, Yesus berkata bahwa siapa ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayan atas semuanya. Dan siapa yang ingin
menjadi yang terkemuka, ia harus bersedia menjadi hamba. Dengan kata lain juga, Yesus kemudian berkata dan mengajar mereka bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib dan tidak ada kehormatan tanpa pengorbanan. Nah, sampai di sini kita sudah melihat bahwa dari permintaan dan ekspektasi, harapan para murid untuk menjadi menteri-menteri di dalam kabinet pemerintahan Yesus itu, di dalamnya sudah terkandung unsur harapan, keinginan untuk menjadi pembesar, menjadi orang yang terkemuka, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan, dan bahkan mendapatkan kekayaan. Jadi, jelas bahwa ada motif-motif materialisme di dalam kepengikutan mereka terhadap Yesus. Tetapi Yudas lebih lagi. Dia bukan hanya memiliki motif materialisme. Yudas ini bahkan sudah dikuasai oleh roh materialisme. Sehingga apa? Sehingga dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun untuk mencuri uang-uang persembahan yang ada di dalam kas perbendaharaan Yesus. Jadi pasti setiap kali Yesus melakukan pelayanan, mengajar banyak orang, melakukan mujizat-mujizat penyembuhan dan pelayanan-pelayanan lainnya, maka ada orang-orang yang dengan kerelaan hati mensupport pelayanan Yesus itu lewat pemberian-pemberian persembahan. Persembahan itulah yang disimpan di dalam kas perbendaharaan Yesus yang dipegang oleh Yudas. Lalu kas perbendaharaan itu dimanfaatkan tentu untuk berdiakonia kepada orang-orang miskin dan untuk kebutuhan sehari-hari dari Yesus dan murid-muridnya. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan sandang, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat di dalam Injil Yohanes pasal 12, Yudas seringkali mencuri dana yang ada di dalam kas perbendaharaan Yesus. Selanjutnya, oleh karena saya katakan tadi, Yudas ini orang yang sebenarnya secara intelektual adalah berada di atas rata-rata dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Sehingga ketika Yesus berulang kali menyampaikan kepada mereka bahwa di Yerusalem ia akan ditangkap oleh para pemimpin agama Yahudi, dianiaya, lalu kemudian dibunuh, maka akan mati tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid yang lain tidak pernah dapat memahami maksud dari perkataan-perkataan Yesus itu. Nah, Yudas ini rupa-rupanya dia sudah mengerti apa yang Yesus maksudkan. Dan secara pribadi dia berpikir bahwa ternyata Yesus tidak akan menjadi raja. Yesus akan mati. Jadi bagaimana dengan harapanku, harapan kami semua para murid selama ini, ternyata itu akan pupus. Lalu, oleh karena roh materialisme ini sudah menguasai Yudas, Yudas berpikir, oke lah kalau begitu. Paling tidak saya akan membawa kas perbendaharaan yang ada di tangan saya ini. Tetapi kalau boleh, jumlahnya semakin bertambah. Baru kemudian Yesus akan mati dan saya akan pergi membawa kas perbendaharaan ini. Disitulah kemudian iblis memakai Yudas untuk berpikir, berencana menjual Yesus. Maka Yudas mendatangi para pemimpin agama Yahudi yang ada di Bait Allah dan menawarkan jasa untuk mengidentifikasi Yesus yang mereka mau tangkap dengan harapan mendapatkan imbalan uang dari mereka. Dan ternyata mereka bersedia memberikan Yudas ini uang yang bernilai 30 keping perak. Nah, inilah yang menjadi latar belakang sampai kemudian Yudas membawa para pemimpin agama Yahudi, para pemimpin agama itu membawa para serdadu Romawi dan para security Bait Allah serta orang-orang yang lain datang ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus yang diidentifikasi melalui ciuman oleh Yudas ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Poin saya di sini ialah tentang roh materialisme yang telah menguasai Yudas. Roh materialisme yang menguasai Yudas ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan 3 hal.
Yang pertama, meskipun selama 3 tahun Yudas bersama-sama dengan Yesus mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus yang jelas, dan bahkan meskipun dia secara intelektualitas memiliki intelektualitas yang baik, dia mengerti pengajaran-pengajaran Yesus, tapi semuanya begitu cepat buyar, tidak mendapat tempat di dalam pikiran, di dalam hatinya semua ajaran-ajaran Yesus yang hebat itu. Karena apa? Pikiran dan hatinya yang sudah dipenuhi oleh roh materialisme. Yang kedua, meskipun Yudas ini menyaksikan akan mujizat-mujizat Yesus yang dilakukan secara intens, orang-orang sakit disembuhkan dengan ajaib, ribuan orang diberi makan dengan ajaib, angin badai tunduk kepada Yesus. Tetapi kuasa mujizat yang ditunjukkan oleh Yesus, disaksikan olehnya, sama sekali tidak membuat Yudas ini memiliki penghargaan terhadap Yesus, penghormatan terhadap Yesus. Yesus tetap merupakan sosok tak bernilai, tak bermakna di matanya. Kenapa? Oleh karena roh materialisme yang sudah menutup mata imannya. Oleh karena sudah memenuhi pikiran dan hatinya itu. Yang ketiga, oleh karena Yudas ini sudah dikuasai oleh roh materialisme, maka dia mudah sekali terjebak di dalam tipuan iblis. Sehingga iblis menipunya dan menjerumuskannya menjadi seorang pengkhianat yang menjual Yesus. Nah, saudara-saudara, betapa fatalnya kehidupan yang dikuasai oleh roh materialisme. Oleh sebab itu kita belajar dari Yudas. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen. Jangan sampai kita menjadi murid-murid Yesus yang mengikut Yesus, tetapi yang sebenarnya hati dan pikiran sudah dikuasai oleh roh materialisme. Jika hidup kita dikuasai oleh roh materialisme, ya kita akan mengalami 3 hal seperti yang dialami oleh Yudas tadi. Pengajaran-pengajaran firman tidak akan masuk dalam pikiran dan hati kita, dan karena itu tidak akan membentuk kita. Mujizat-mujizat Yesus, pelayanan-pelayanan gereja, tidak akan menuntun kita untuk menjadi orang yang menghargai, menghormati Tuhan Yesus. Yesus akan tetap tak bermakna di mata kita. Dan yang ketiga, kita akan mudah sekali terjebak di dalam tipu daya iblis untuk menjadikan kita sebagai alat di tangannya, di tangan iblis itu, untuk menghancurkan gereja, menghancurkan pelayanan. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Jangan sampai pikiran dan hati kita, hidup kita ini dikuasai oleh roh materialisme. Hendaklah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjaga agar supaya kehidupan kita terus diarahkan kepada Yesus, berpusat kepada Kristus. Iman Kristen yang benar, kepengikutan kepada Kristus yang benar ialah hidup yang berorientasi kepada Yesus, hidup yang berpusat kepada Kristus. Apabila orientasi hidup kita pada diri sendiri, maka kemudian roh materialisme itu akan mudah sekali masuk dan menguasai kehidupan kita, saudara-saudara. Karena itu, ingatlah, hendaklah kita senantiasa berusaha membuang segala bentuk hidup yang berorientasi pada diri, yang self-centric, berpusat pada diri, dibuang. Dan selalu berupaya berjuang untuk bertumbuh dalam hidup yang berpusat pada Kristus. Hidup yang Kristosentrik itu. Sekali lagi, iman Kristen yang benar adalah iman yang berpusat pada Kristus. Sebab bukankah kita melihat di mana-mana ada begitu banyak orang Kristen yang meskipun mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tetapi sebenarnya dia mewujudkan kehidupan yang sangat self-centric, egosentrik, berpusat pada diri sendiri. Mengikut Yesus dalam rangka mendapatkan kesenangan-kesenangan pribadi. Ikut Yesus untuk mendapatkan kekayaan, ikut Yesus untuk mendapatkan kesuksesan, ikut Yesus untuk mendapatkan jabatan, ikut Yesus untuk kepentingan-kepentingan diri. Nah sekarang, mari kita mulai memohon agar supaya Roh Kudus mengerjakan di dalam diri kita, agar supaya kita mengikut Yesus untuk memuliakan Dia, mengikut Yesus untuk bersama-sama dengan Dia
di dalam misinya memajukan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Ikut Yesus untuk memajukan pelayanannya. Ikut Yesus untuk membesarkan kepentingannya. Bukan kepentingan kita, melainkan kepentingan Yesus. Soal diri kita, tenang saja saudara-saudara. Nanti Yesus yang handle hidup kita. Nanti Yesus yang tangani hidup kita. Yesus yang tangani segala kebutuhan kita. Yesus yang menolong kita dalam segala pergumulan. Tetapi mari kita tanamkan dalam pikiran kita, yaitu suatu spiritualitas mengikut Yesus untuk kepentingannya, kepentingan kerajaannya, kepentingan pelayanannya, kepentingan gerejanya. Bukan semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri. Agar supaya kita menjadi alat yang efektif di tangannya untuk membesarkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar supaya kecenderungan-kecenderungan hidup yang berorientasi pada diri, hidup yang self-centric dapat kami hadapi, dapat kami kalahkan, dapat kami singkirkan, dapat kami buang, dapat kami tinggalkan. Akan tetapi hidup yang berpusat kepada Kristus, pada kepentingan Allah, pada kepentingan kerajaannya, makin hari makin bertumbuh di dalam diri kami dan makin terwujud dalam kehidupan kami yang nyata setiap hari. Kehidupan yang rela memikul salib, menyangkal diri dan berkorban demi kemajuan kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jauhkan kami menjadi seperti Yudas yang hidupnya dikuasai oleh roh materialisme. Tetapi kiranya hidup kami akan selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Hati kami, pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Supaya jangan hidup yang berorientasi diri menjadi besar, tetapi hidup yang berorientasi pada Kristus, itu yang bertumbuh dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.